Oke, hari ini cukup lumayan padat sekali materinya dan praktikumnya, dan boxnya kalian bawa semua kan? Ya udahlah kalau itu. Apa? Kok belum dapat box? Yang mana kurang Pak? Kurang satu doang kan ya? Kurang sedikit ya. Mana cuma 7. 7. Enggak deh. Udah semua kemarin. Belum. Kamu tahu berapa? Harusnya 10 udah semua. 10 udah semua. Enggak ada, udah semua. 10 udah semua. Yang ini kabelnya udah mau kayak Nanti di sesi 2 di bawah ya, itu wajib dibawa. Kalau kalian nggak bawa, kabel aku Type-C-nya coba udah ini. mau Wajib dibawa, terus nanti buat ngetes alat apa aja yang kurang. tapi ini Oke, teman-teman boleh kabelnya ditutup dulu semua laptopnya, device-nya, karena hari ini sesi penting, sangat-sangat penting. Karena ini benar-benar hari ini jantungnya sebelum nanti ke depan. Laptopnya boleh dimatiin dulu, HP-nya boleh dimatiin dulu. Aku mau nge-briefing dulu. Karena minggu depan itu kita libur. Minggu depannya lagi kita GSLC. Bener nggak sih? Enggak. kita Kamis Oh, berarti minggu depan GSLC, sorry. Minggu depan GSLC. Minggu depan kita GSLC. Jadi, aku pengen hari ini kita fokus di sini dulu. Ada beberapa breakdown yang harus aku jelaskan ke kalian semua. Oke, boleh ditutup dulu? Boleh ditutup dulu laptopnya. Kita bakal briefing dulu biar semua sepakat. Jadi, teman-teman semua, yang pertama yang harus saya sampaikan bahwa di kelas kita nyebutnya mobile embedded itu, kalau kalian nyebutnya masih ingatnya MES atau embed atau MBIG atau apa? MBIG MES atau apa, ya terserah gitu ya. Jadi di mobile embedded, boleh teman-teman lihat di layar, materinya itu di sini sangatlah sedikit. Jadi hari ini itu IoT industrial, contoh-contohnya. Terus minggu depan itu ini forum, oke. Terus yang selanjutnya nih kita kalau di materi sini ada sensor, terus sama pakai BIM sama ThinkSpeak. Terus 9 itu ini malah introduction to Android. Jadi kalian pakai native, cuma nanti aku bisa akalin. Jadi kalian nggak harus pakai Android. Ini native native Android, kayak harus pakai Kotlin dan lain-lain kayak gitu. Terus bahkan di sini ngajarin tentang life cycle-nya Android native. Oke. Terus 11 ini malah nggak ada materinya. 11. Nanti coba pertanyaan Pak Anang. 12 itu types dan komponen doang. 13 types komponen. 14 tuh udah heavy project. Jadi bener-bener sampai satu semester tuh di kelas ini full kita explore. Jadi nanti kalau kalian merasakan kok kelasnya kayak nggak ada materi teorinya, memang di kelas ini kita ajarkan lebih ke kita exploring. Dan bahkan aku bilang nanti core of the core-nya ada di sesi ini. Di sesi pertama ini. Makanya nanti yang kedua kita bakal mencoba menggunakan Walkway namanya. Ada yang pernah pakai Walkway? We walk the talk gitu kan? We walk the talk, the talk. Nah, makanya saya bilang hari ini lumayan padat. Jadi sebisa mungkin nanti kita maksimalkan. Terus nanti setelahnya di akhir tuh kayak materinya cuma dikit-dikit dan isi-isi ya. Kayak satu sesi itu cuma 10 slide, 5 slide gitu. Jadi memang kalau kalian merasakan kok kelas ini kayak rada sedikit boring karena apa ya, kayak melepas dan lain-lain, karena emang balik lagi ke keaktifan kalian. Kalau kalian tidak explore, ya nggak bisa. Tapi kalau kalian explore dan Pak coba ini coba itu bisa. Tapi kalau kalian hanya jaga bahasa Indonesia ini menggantungkan pada slide materi, itu bakal ketinggalan sangat jauh. Gitu. Jadi nanti kita bakal lebih ke interaktif kelas. Oke? Nah, kenapa aku bilang sesi kali ini cukup penting? Karena aku udah memberikan materi yang cukup padat di sesi 3-4. Ini kan Internet of Things overview. Nah, aku bakal jelasin dulu terkait IoT-nya itu seperti apa. Minggu depan, GSLC-nya, aku udah meminta kalian untuk ide project kalian seperti apa dan arsitekturalnya seperti apa. Jadi nanti hasil dari penjelasan materi-materi di sini, gitu loh. Karena kalau kalian tidak menyimak di sini, kalian pasti jawabannya ngaco, yakin.
arsitekturalnya apa, sensornya nggak jelas, ngaco, terus nggak tahu pakai nanti komunikasinya pakai apa dan lain-lain, itu nanti nggak jelas. Makanya aku bilang tutup semua laptop dulu, tutup semua device, aku kasih standar pembuatan IoT itu seperti apa. Nah sekarang apa yang sebelum mulai, aku pengen tanya dulu yang SMK-nya ada IoT atau elektro siapa? Katakan 1, 2, 4, 3 lagi. Apakah kalian sudah merasa oke dengan ketika SMK kemarin, atau kayak kalian cuman introduction doang? Belum oke deh. Terakhir gue buat meledak. Apa? Bikin apa? Terakhir meledak. Berarti nggak pakai simulator? Terakhir enggak, langsung. Oke, kalau Jirin? Sudah ke beberapa sensor kayak MQ, ESP. Oh, berarti udah bisa. Kamu kira? Loncat ke live view Pak, enggak. Di sininya di skip loncat ke live view. Live view, maksudnya? Live view? IoT-nya kan harusnya kan pakai ini. Ah. Tapi kalau andaikan dia Oh, maksudnya live view itu maksudnya langsung di breadboard gitu? loncat ke namanya live view. Live view? Oh, kok baru tuh namanya live view. Live view itu apa ya? Oke, nah IoT itu gampang. Aku udah kasih tools buat kalian, bahkan semua tuh udah bisa, bahkan nanti aku udah kasih source code. Nanti sesi kedua nanti aku ngajarin kalian gimana connect ke sebuah service system kayak Firebase. Aku nanti contohnya pakai Firebase database, itu udah bisa langsung connect. Jadi jangan ngaco. Bikin IoT nggak boleh ngaco, nggak boleh ngawur. Aku lihat kemarin kalian basic udah paham karena kalian emang semester 1, 2, 3 sudah memahami fundamentalnya. Nah kalau kalian semester 1, 2, 3 masih kurang fundamentalnya, pasti akan kekurangan sekali untuk mengejar. Makanya aku bakalan jelasin terkait di sini. Ini 10 slide aja, tapi cukup padat. Nah sekarang aku tanya, di sini ada yang nggak tahu IoT nggak? Ada yang nggak tahu IoT? Ada yang masih nggak tahu IoT? Jadi IoT itu kan intinya adalah kita menyambungkan perangkat-perangkat kecil ke suatu sistem. Nah, aku juga ada pertanyaan di sini apa? Udah Zul? Udah. Share juga. Nah, kita menyambungkan di berbagai alat. Terus habis itu ini berbagai introduction masih santai. Itu ada namanya TCP/IP yang mudah kalian dijelaskan. Kalau nggak salah kalau di sini tuh nyebutnya SISOP, bener nggak? Apa itu jaringan ya? Komputer network. Dan nah aku nggak perlu jelasin ke di sini. Nah sekarang aku ingin nanya kalian, menurut kalian selain ada cloud computing ada apa aja? Ada yang udah tahu? Selain namanya cloud computing. Ini bisa jadi topik skripsi kalian. Selain cloud computing ada yang tahu? Pasti kalian famous-nya cuma cloud computing ya? Padahal ada yang pernah dengar namanya edge computing? Fog computing? Oke, nah aku nanti bakalan menjelaskan itu sehingga kalian wawasannya jauh lebih luas dan bisa merancang arsitektur kalian apakah menggunakan cloud, apakah menggunakan fog, ataukah menggunakan edge. Dan di setiap ini itu bisa menjadi bahan skripsi kalian atau bahan RM kalian pun juga bisa. Makanya dari itu di sesi ini benar-benar sangat padat penjelasannya. Nah, aku jelasin dari awal ya. Ibaratnya adalah bahasa standar kita tuh sudah menggunakan TCP/IP. Jadi kita sudah terstandarisasi menggunakan TCP/IP. Nah, apa sih TCP/IP itu? Aku jelasin secara gampangnya juga. Nah, kalau IP itu kan alamat. Nah, kalau TCP/IP itu yang mengirimkan. Dan ini aku nggak perlu jelasin lebih detail lagi karena ini sudah ada di mata kuliah lain. Jadi aku anggap kalian sudah memahami apa fungsi TCP/IP itu sendiri. Jadi sebagai basic fundamental terminal. Nah, yang bedakan adalah ini. Ada yang di sini nggak tahu namanya API. Anak computer science dan IT pasti harus tahu API. Tahu semua? Pasti? Pertukaran data. Nah, setahu kalian API itu kan ada yang menggunakan RESTful API. Pernah mendengar RESTful API kan? Enggak. Nah, kalian ada yang pernah dengar nggak namanya MQTT? Nah, ini yang aku harus tambahkan. Jadi,
Kalau REST API itu metodenya ada apa aja? Ingat nggak? Misalnya get, post, put, post, put, satu lagi ingat nggak? Nggak, update. Update dari sih? Update, delete, Bukan buat. insert enggak sih? Bukan buat. Itu CRUD. CRUD beda. Get, post sama put. Jadi sistemnya dia menghubungi request ke sana, request. Terus habis itu baru memberikan sebuah response. Nah, kalau MQTT itu enggak. MQTT itu sistemnya subscribe. Jadi misalnya aku subscribe sama Nobel. Bel, aku subscribe. Jadi segala aktivitasnya Nobel itu selalu diinformasikan ke aku tanpa aku minta. Pak, hari ini saya makan. Pak, hari ini saya boker. Pak, hari ini saya minum. Pak, hari ini saya tanpa aku minta, itu namanya subscribe. Itu MQTT. Jadi apapun itu, aku kalau udah subscribe ke Nobel, aku udah subscribe ke Maxi, aku udah subscribe ke Frey, aku udah subscribe ke siapapun kalian, kalian tanpa aku minta, kalian udah memberikan informasi ke aku. Sama halnya kalau kalian subscribe di YouTube, subscribe suatu channel, misalnya David Gadgeting, atau misalnya apa ya, Next Carlos. Nah, kalian kalau udah subscribe, ketika dia posting sesuatu tanpa kalian minta, dia udah memberikan informasi, betul? Itu namanya subscribe. Nah, sedangkan RESTful API, kita harus request dulu. Ada data baru nggak nih? Oh ada, dia request balik lagi. Ada data baru nggak sih? Dia balik lagi. Nah, jadi fungsinya, bedanya apa REST dan apa MQTT, itu adalah bedanya di sini. Kok di mana? Oh iya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini core of the core dari sebuah IoT. Kalian harus bisa mendefine apakah kalian menggunakan MQTT, apakah menggunakan RESTful API. Yang pertama, namanya subscribe. Misalnya, ini si Nobel bikin akun YouTube kulineran loh, Semarang Food gitu misalnya. Nah, dia kalau ada informasi dia langsung di-share tanpa si followernya dia meminta. Gambarnya kayak gitu. Jadi dia MQTT, kita tanpa meminta data, dia sudah memberikan informasi. Nah, fungsinya buat apa? MQTT itu biasanya hanya satu data kecil-kecil, misalnya suhu atau misalnya kecepatan angin. Dia mengirimkannya datanya kecil. Tapi dia tanpa minta, dia sudah memberikan. Itu MQTT. Jadi misalnya di IoT itu, kadang kalau kita konektivitasnya nggak oke, atau misalnya datanya yang dibutuhkan hanya kecil-kecil, mending pakai MQTT. Tapi masalahnya, sekarang tuh eranya tuh datanya sudah gede-gede, big data, data stringnya panjang, time series, dan lain-lain. Makanya kita lebih pakai RESTful API. Push, lupa. Nah, terus habis itu kita mainnya RESTful API. Di gambaran di sini RESTful API, istilah kita tuh sama nggak sih? Kalau kita manggil API itu hit API, atau kalian nyebutnya di sini apa? Aku biasanya nyebutnya hit API. API-nya udah di hit belum? Kalau di beberapa company nyebutnya kayak gitu. Kalau kalian di sini nyebutnya apa? Call. Call API-nya udah di call belum? Kalian di semester 4 sudah harus aware dengan istilah-istilah tersebut. Kenapa? Karena besok kalau kalian dijelaskan terkait basic-basic kayak gini kalian nggak paham, kalian akan tertinggal. Makanya dari slide-slide yang ada di Binus Maya, aku jabarin lebih interaktif menggunakan materi-materiku sendiri lebih biar kalian lebih paham. Nah, Pak, apakah MQTT bisa menerima? Nggak bisa. Apakah MQTT bisa mengirim balik? Nggak bisa. Dia hanya satu arah. Jadi aku cuma, misalnya tadi aku bilang si Nobel bikin akun YouTube food, dia bisa kasih aku doang, tapi aku nggak bisa kasih feedback. Dia cuma ngirim doang.
Jadi makanya dia cuma klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, klien 5. Nah, dan setiap ada update dia pasti diterima. Itu namanya MQTT. MQTT itu menggunakan istilahnya subscribe. Jadi ini pasti keluar di segala fundamental IoT. Kalian harus bisa define kapan saya pakai MQTT, kapan saya pakai RESTful API. Jadi kalau RESTful API kita bisa mengirimkan dalam bentuk JSON. Kalian sudah terbiasa kan istilah JSON yang bentuknya kayak itu. Nah itu apa namanya menggunakan RESTful API. Jadi balik lagi ke slide sebelumnya. Kalau REST dia tuh menggunakan model request reply, artinya kamu sebagai klien bertanya dan server menjawab hubungan selesai dan jawaban diterima. Itu namanya RESTful API. Nah, terus karakteristiknya itu sangat umum dan kadang memang lebih boros. Itu RESTful API. Hampir di semua software engineering pasti menggunakan RESTful API. Karena apa? Minusnya memang kita harus colek dulu, tapi plusnya memang datanya bisa lebih besar. Itu RESTful API. Kalian harus memahami. Boleh kalian, ini materinya sudah aku upload di Binsmaya, kalian bisa pelajari atau kalian membuat catatan kecil buat pengingat. Karena apa? Ini nanti di enrichment biasanya, biar kalian nggak kesusahan cari enrichment, pahamilah fundamental kayak gini yang sedang tren. Jangan menyesal kesusahan mencari enrichment kalau kalian basic knowledge-nya masih kurang. Karena apa? Nanti biasanya enrichment efek dominonya ke tugas akhir. Karena tugas akhirnya kalian tidak mendapatkan ilmu yang bagus. Ini pengalaman benar-benar. Aku nge-assessment biasanya yang dia dapat enrichment-nya bagus, tugas akhirnya bagus. Karena ilmunya banyak di enrichment. Tapi enrichment kalau kalian dapatnya jelek, tugas akhir kalian harus cari lagi. Makanya aku bilang dari awal ke mahasiswa-mahasiswa yang akan enrichment itu kalian harus mencari yang oke. Kenapa? Biar kalian tugas akhirnya itu udah otomatis dapat oke juga. Nah, ini adalah contoh-contoh basicnya. Terus yang kedua, MQTT itu misalnya kita menggunakan protokol masuk, kita dirancang mendapatkan informasinya secara langsung. Nah, menggunakan model publish dan subscribe. Jadi misalnya yang saya bilang tadi, tadi kenapa saya nggak bisa bilang karena kita tidak bisa kayak get post put, tapi kita menggunakan publish. Nah, ini mengirim balik itu bisa, tapi bukan menggunakan get post put dan satu lagi push. Itu kita menggunakan namanya publish. Nah, ini push, push. Kalau MQTT itu ada subscribe sama publish. Nah, itu yang kalian harus pahami. Terus next. Nah, kapan sih kita pakai REST? Kapan pakai MQTT? Nah, contohnya adalah yang kalian gunakan sehari-hari. Aplikasi kalian yang sehari-hari itu kita menggunakan REST API. Jadi tanpa kalian kalian harus meminta data dahulu baru dikirim. Nah, kita biasanya HP, laptop dan lain-lain itu menggunakan REST API. Nah, tapi kalau MQTT itu biasanya hanya dipakai di alat mikrokontroler kecil. Misalnya, Jaden lagi butuh data suhu. Ya udah, aku nggak perlu ngedit API berat-berat, cukup aja. Aku udah langganan data dari kamu. Setiap ada data baru, tolong kirim ke aku. Kita pakai MQTT. Nah, yang kedua, koneksinya. Kalau REST API itu jauh lebih stabil. Kalau MQTT itu kadang nggak stabil. Kadang ketika kita udah subscribe, tapi entah error atau gimana, datanya nggak dikirim. Kita menggunakan MQTT. Nah, terus yang paling pembedanya paling jelas itu adalah di sisi tujuannya. Kalau REST API itu adalah ambil data sesekali, tapi kalau MQTT itu kirim data terus-menerus. Jadi kalau kalian nggak tahu nanti bedanya ini, aku langsung coret di nilai tugas, dinilai misalnya aku keluarin di mid exam sekalian, kalian nggak tahu bedanya. Itu benar-benar basic banget. Jadi kayak contohnya, aku apa namanya jawaban lebih baik jawaban pendek daripada jawaban panjang tapi nggak ada poinnya. Jadi kalian jawaban pendek tapi benar itu malah lebih oke daripada panjang-panjang tapi nggak ada isinya. Gitu. Nah, terus aku lebih detailkan lagi. REST API itu kita sistemnya model tanya jawab. Kalau MQTT kita sistemnya langganan.
Nah, pun ukuran pesannya, kalau REST API itu bisa lebih besar, kalau MQTT itu bisa kecil-kecil saja. Efeknya, kebutuhan memorinya jauh lebih boros, kalau MQTT lebih hemat. Terus kegunaannya adalah cocok buat aplikasi atau web system sekarang. Kalau MQTT itu lebih ke kayak informasi-informasi yang size-nya kecil-kecil. Nah, ini base dari pertama dulu. Kalian ada pertanyaan nggak bedanya MQTT dan REST API? Apakah sudah cukup dipahami? Itu dua basic yang biasanya di software agency atau tech startup atau tech company biasanya pakai. Paling biasanya orang pakai itu adalah REST API, tapi biasanya kalau IoT itu masih ada MQTT. Tapi biasanya kalian harus menguasai at least dua ini dan kalian tahu mana bedanya. Apakah ada pertanyaan? Apa? Kenapa? Misalkan kan MQTT itu jalan dikirimkan terus itu apakah bisa di-delay atau dia otomatis? Otomatis bener. Tapi tetap bisa kirim terus Dia terus-terusan. yang di lain itu kalau terus request juga. Oh nggak request. Nanti kalau request apa enggak itu tergantung kita yang menerima. Kalau kita mau request ya request, tapi kalau mau dijadikan series juga tinggal add. Kalau di apa namanya di array list itu kan kita add gitu, nggak di request. Aja. Itu tergantung kita. Cuman dari servernya dia selalu kirim terus. Ada lagi? Karena beberapa dari Pinus memang SMK-nya itu sudah ada IoT, sehingga beberapa yang masuk sini memang sudah potensial di IoT. That's why kemarin kalau kalian join di community Iconics itu udah beberapa suhu join ke grup subgrupnya. Kalau kalian mau bergabung di riset, kalau bergabung di innovation itu kalian bisa bergabung di situ. Kalau kita mau ibaratnya tertarik di side project yang menarik. Gitu. Oke, lanjutnya aku lanjut. Nah, sekarang adalah ekosistem IoT. Nah, ekosistem IoT ini penting. Jadi ini juga salah satu tugasku yang bakal aku taruh di forum minggu depan. Jadi misalnya kalian kayak kemarin, aku taruh contohnya dulu ya, di sini. Nah, yang pertama itu adalah sensor. Ini aku bakal taruh sensor. Nah, kita ulang dong. Misalnya kita mau membuat prediksi cuaca, kira-kira sensornya apa aja buat kalian? Suhu, terus kelembapan, radar, Kecelakaan. radar apa? Ganti deh. Kalau lebih gampang aja, lembab, terus apa lagi? Cahaya, terus ada lagi angin, misal. Itu namanya sensor atau panca indera. Ada yang nggak tahu bedanya sensor dan aktuator? Apa masih nggak tahu bedanya sensor dan dari namanya aja udah kelihatan sense sama act. Kalau sensor dia buat menerima, kalau aktuator dia untuk melakukan sesuatu aksi. Nah, tahu nggak contoh satunya aktuator tahu? Motor, arms. Kalau robot itu, arms dalamnya juga motor juga sih. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu apa bedanya itu lagi. Nah, kalian kan mendapatkan data di sensor. Oke, nah habis itu kita kirim ke yang pertama kita masukin ke Arduino-nya. Nah ternyata setelah aku cek, kalian boleh kalau ada boxnya Arduino kalian ada yang nggak warna hitam nggak atau uno nggak? Soalnya aku kasih harusnya R3 yang udah built-in sama Wi-Fi. Ya kan bener kan? Udah built-in sama Wi-Fi. Jadi kalian nggak perlu request ESP32. Aku kemarin lupa, aku cek ternyata dia udah R3 sehingga udah bisa pakai Wi-Fi. Oke. Nanti sesi 2 kita bakal fokus di itu tadi, mainan di apa namanya? Coba-coba itu tadi, kita cek lagi alat-alatnya. Nah, Arduino ini kan sistemnya microcontroller-nya. Microcontroller. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat memanage sensor-sensor tadi. Pin berapa masuknya, pin berapa keluarnya, groundingnya, listriknya, dan lain-lain mainnya di microcontroller. Nah, itu kenapa kalian kemarin aku tawarin, apakah kalian butuh Raspi apa enggak? Nah, kemarin setelah aku diskusi dengan Bu Vio dan Pak Anang, yang request Raspi harus pakai surat permohonan.
Nanti aku harus tanda tangan karena Raspi itu mahal kayak mini komputer. Loh Pak, emang kalau nggak pakai Raspi harus menggunakan AI bisa? Bisa banget. Jadi kalian bisa melakukan HTTP request di Arduino. Jadi misalnya kalian menggunakan Raspi, mati lagi. Nah, teman-teman boleh lihat ke depan lagi. Jadi, Raspi itu membedakan. Apakah nggak harus Raspi boleh? Boleh sekali. Jadi misalnya kalian menggunakan superkomputer, atau kalian menggunakan PC kalian di rumah yang kalian tembak IP-nya, atau kalian menggunakan pre-trained model yang udah ada, itu juga bisa. Bahkan kalian nggak perlu request Raspi yang harus setup sendiri. Itu aku nggak apa-apa. Scoringnya sama. Aku nggak harus mewajibkan kalian menggunakan Raspi. Kecuali kalau kalian benar-benar mau membuat sebuah model sendiri, emang harus request Raspi. Apakah selalu enak pakai Raspi? Enggak. Jujur pakai Raspi itu jauh lebih ribet karena kalian harus setting sendiri. Apakah dia harus menjadi titik poinnya, atau kalian menjadikan ini sebagai mini komputer yang dihubungkan dari luar, itu kalian harus setup di sini. Kalau pakai cloud, kalian misalnya ada sebuah API yang dia udah ada endpoint-nya, misalnya API-nya misalnya calculate data. Nah, ini kalian menggunakan endpoint calculate data.id /download. Itu nggak apa-apa. Bebas kalian menggunakan API-nya orang lain itu juga nggak apa-apa. Itu buat mensingkat kalian. Nah, di sini ada Wi-Fi-nya. Ini jaringan Wi-Fi yang bisa kalian kirim. Nah, ini namanya gateway. Penghubung yang mengumpulkan data dari banyak sensor dikirim ke internet yang lebih luas. Nah, core of the core-nya yang sekarang IoT itu adalah di sini. Jadi kalau mungkin dulu itu kita cuma pakai if else di Arduino di zaman SMK, mungkin SMP kalian. Tapi sekarang dengan adanya Raspi atau kita bisa ada connectivity, kita mainnya di sini. That's why aku selalu bilang di kelasku, hampir semua kelas aku selalu minta level up 1 langkah atau 2 langkah standarnya daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kalaupun kalian gagal, kalian masih bisa at least membuat IoT sederhana. Pun sama juga, ketika kalian kemarin kalau ada di kelasku di mobile caption atau computer vision, kalau kalian pun, aku selalu minta buat itu bisa digunakan dan itu benar-benar bisa terdeploy. Itu karena apa? Kalian at least bisa membuat basicnya, deploy-nya itu bisa bonus dan kalian bisa semua gitu. Kenapa? Kalau kalian cuma membuat modeling biasa di Google Colab, itu belum bisa dipakai publik. Kayak contohnya kemarin, aku ditanya sama Pak Freddy dan Pak Adi, bukti project, final project mana? Itu benar-benar ditanyain. Gak mungkin dong aku minta kalian buat nge-build ulang, harus ngerunning Google Colab dan lain-lain, mereka juga bakal mau gitu. Tapi udah banding, jadi bebas pakai Hugging Face, Streamlit, Netlify, Vercel, itu bebas. Tapi yang jelas kalian bisa memodelkan bahwa itu benar-benar dipakai. Makanya aku bilang, di sini juga harus bisa bikin. Nanti aku ajarin dari awal, dan nanti aku contohkan menggunakan Wokwi. Aku hampir salah terus sebenarnya. Wokwi, namanya Wokwi. Itu kita bisa connect ke internet simulatornya. Itu web kok, jadi nggak perlu bisa. Nah, setelah ini bisa, nah di cloud itu kita melakukan proses namanya analitik. Nah, ini juga yang baru teman-teman. Kalau dulu kita mainnya cuma if else doang, tapi kita bisa bangun mesin learning-nya di sini.
Makanya topik IoT itu sungguhlah seksi dan sungguhlah oke buat kalian yang sudah mengalami basic programming. Tinggal kalian jago solder, kalau aku boleh jujur gak jago sih. Aku kalau pasang sambungan kabel aja selalu putus. Jadi solder itu skill aku nggak masalah misalnya kalian kurang solder visual karena kita computer science. Fokusnya lebih ke arsitektural dan thinking, konsep thinking bagaimana kita membuat sebuah ini. Nah ini yang bakal saya tanyakan besok di final project. Bagaimana kalian merumuskan ini semua? Kalau ini bisa, itu kalian bisa membuat kedepannya juga bisa skripsi kalian. Kalau boleh jujur, kayak punyanya Maxi Pising kemarin awalnya kan di kelompokku siapa ya? Di AI di kelasku siapa sih? Itu hampir semua beberapa topik skripsi itu mirip-mirip AOL kalian di AI. Makanya kalian bikin AOL AI kemarin itu udah kayak skala skripsi sebenarnya. Bedanya itu yang dibahas di dalamnya. Kalau misalnya kayak kemarin tuh hanya membuat saja, kalau di skripsi itu harus ada analisis yang terukur. Jadi misalnya kayak gini, saya ingin membuat web. Apakah cukup? Nggak cukup. Matriks pengukurnya apa? Webnya jauh lebih responsif. Webnya jauh lebih cepat matriks akurasinya. Response time-nya. Webnya harus lebih akurasi prediksinya. Itu betul di tingkat skripsi. Tapi kalau untuk cukup membuat itu hanya sebagai tugas. Makanya kemarin aku nge-review outline tugas akhir. Kalau kalian hanya membuat, aku cuma jawab adalah ini nggak ada bedanya dengan tugas kuliah di mata kuliah saya. Sedangkan skripsi itu adalah ilmiah. Kalian kemarin dia di mana? Di lantai 3 itu benar-benar mereka harus bertanggung jawab mereka membuat sesuatu. Makanya malah sedikit yang mereka fokusnya membuat web, membuat apps itu sedikit. Itu hanya platform. Tapi dalamnya itu logicalnya itu yang kalian bikin. Oh, saya tuh membuat web Pak, tapi rekomendasi buat trip planner itu oke. Tapi kalau kalian membuat sebuah sistem sederhana, membuat web untuk diterapkan di SMA 1 maju mundur gitu misalnya, ya itu kurang. Makanya di sini kalian itu bisa mainan di mesin learning itu. Jadi besok misalnya kalian skripsi menggunakan tugas kalian ini diganti mesin learningnya doang, itu udah bisa. Makanya aku selalu bilang ke anak-anakku di kelas itu adalah level standar kalian harus jauh lebih tinggi daripada anak SMA atau senior high school lainnya. Kalian harus bisa lebih membuat itu. Nah, analitik ini banyak. Kalian kan juga mengambil mesin learning kan? Nah, di mesin learning itu bisa kalian masukin di analitiknya. Terus yang terakhir keamanan. Nah, IoT itu kan saking banyak integrasinya tuh sakingnya keamanannya jadi isunya. Jadi kadang-kadang tuh diambil alatnya. Jadi sekarang data tapi juga pencarian alatnya. Aku punya fun fact-nya kayak gini. Mesinku hilang. Mana sih? Ada sih? Oh iya betul. Jadi stasiun Jogja, ada nggak sih? Edge Computing. Habis ini deh, aku jelasin sekarang. Nah, ini yang penting. Ini yang kedua yang penting teman-teman. Kalian tadi nggak tahu namanya cloud, fog, sama edge kan? Betul? Nah, padahal ini menjadi baru teman-teman. Cloud, fog, sama edge ini menjadi baru. Jadi kalau kalian nanti tugas akhir membuat suatu prediksi mesin cuaca menggunakan edge computing, the best. Kalau ternyata terbaruannya kan biasanya nggak pakai cloud, pakai fog atau edge. Ini yang terbaru 2020 ke 2022, Google baru ngembangin banyak di edge computing. Jadi gini teman-teman, cloud, fog, sama edge itu tidak saling menggantikan ya, tapi saling melengkapi. That's why aku selalu minta buat kalian, buat tutup laptop kalian, buat fokus di sini. Karena apa? Ini benar-benar topik-topik yang bisa kalian gunakan explore. Menjadi seorang computer scientist itu kayak dokter. Nggak harus kalian jadi avatar. Kalian nggak harus jago di cyber security, jago coding, jago ini. Enggak. Kalian harus spesialis di salah satu. Ini salah satu bisa spesialisasi kalian. Nah, kalau cloud, kalian sudah sering kan dengar cloud computing, di mana kita melakukan suatu computing tapi di server yang kita nggak tahu tempatnya. Pokoknya cloud aja, betul? Ya kan, jadi kalian nge-hit API, terus kalian ngoding di Google Colab, atau kalian melakukan sebuah programming di AWS, itu menggunakan namanya cloud computing. Di mana kalian tidak tahu letak servernya, alias kita menganggapnya bahwa itu namanya cloud, di langit. Tapi langit yang mana kita nggak tahu.
Ada istilahnya sekarang namanya cloud kitchen, pernah dengar nggak? Cloud kitchen, ini tuh, sorry, ini makanan, nggak ada kaitannya di sini. Jadi namanya cloud kitchen. Jadi Shopee Food, dia tuh nggak tahu jualannya di mana, nggak ada dine-in-nya, tapi dia ada dapurnya. Hungry juga bisa, kayak Hungry. Hungry itu kan satu dapur tapi bisa banyak banget, dan dia nggak ada dine-in-nya kan. Yang dekat sini kalau namanya yang ramai banget dekat pasar ini. Itu kalau ngantri udah kayak apa namanya Shopee Food-nya koko main catur gitu kayak bisa. Nah itu namanya cloud. Nah sekarang apa bedanya dengan fog? Hanya bagus ya. Nah, aku nggambarinnya kayak gini ya. Jadi cloud itu adalah sensor, terus dengan segala pirantinya diolah di cloud. Cloud itu bisa API, bisa AWS, dan lain-lain, DigitalOcean. Itu menggunakan itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan fog, Pak? Kalau fog computing itu ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Terus baru ini ke cloud. Teman-teman bisa lihat di sini dulu. Fog. Jadi andaikan kalian juragan ternak lele. Hah? Oke. Atau juragan apa? Ternak ayam. Kalau lagi ya, smart farming kan? Kalau smart ternak tuh smart apa ya namanya? Smart farm. Nah, di dalam smart farm itu setiap kandang dia punya sensor. Oke, nangkap ya. Asumsikan setiap kandang kita main Harvest Moon deh. Ada yang main Harvest Moon PS1 nggak? Ada yang masih itu nggak? Yang apa suka yang kulin sapi gitu? Itu masih kalian masih mainnya sih? Harvest Moon PS1 tuh yang Back to Nature. Stardew Valley, oh udah generasi 4 ya. Tua banget saya rasanya sih. Itu game legend. Jadi Harvest Moon PS1 itu bener-bener game yang hidupnya realistis banget. Kayak harus ngelamar cewek, terus harus bener-bener propose, terus naik kuda keliling taman dan lain-lain. Nah bayangkan kita punya tiga, tadi konteksnya adalah smartphone. Setiap kandang punya satu sensor cahaya. Oke, kebayang, kita punya 3 kandang, setiap kandang punya sensor cahaya, punya sensor suhu, dan punya sensor kelembapan. Kebayang, kita bayang dulu. Nah, setiap kandang itu ngirim ke mini PC terdekat. Jadi ini kandang 1, kandang 2, kandang 3. Oke, jadi kandang 1, kandang 2, kandang 3 dia punya sensor masing-masing. Nah, habis itu setiap kandang dia ngirim di mini PC di halamannya tersebut buat diolah. Entah dia pakai LoRa, entah dia pakai kabel, atau entah dia pakai satu access point WiFi dikirimin ke mini PC. Nah, diolahnya di sini. Jadi sensor diolahnya di mini PC, terus habis itu baru dikirim ke cloud. Bapak kapan kirim ke cloud? Biar ini real time.
Misalnya nih, aku lagi kerja sama Adnan. Adnan pengen lihat webku. Ya kan aku harus kirim ke cloud juga. Ya kan? Biar nggak lokal. Jadi aku ngirim ke sini biar Adnan bisa lihat, oh ternyata kandangku yang udah diinvestasikan sama Adnan ternyata berjalan dengan bagus tuh. Ya karena yang tadi. Tapi diolahnya di mini PC. Cloud itu hanya mengirim data hasil doang. Bedanya dengan cloud apa? Kalau cloud tadi kan cloud juga suruh mengolah. Tapi kalau di sini mengolahnya di mini PC, tapi hasilnya dikirimkan ke cloud. Itu namanya fog computing. Itu juga sudah jadi keterbaruan. Loh Pak, kenapa harus dikirim ke fog? Karena apa teman-teman? Semakin kita ketergantungan ke cloud, itu semakin sering semakin resiko kita terhalang kena hack. Jadi di sini. Kalau misalnya di sini ada hacking, ini kacau. Kayak kemarin ada beberapa waktu tuh ada sistem peringatan fake keliru di mana, Bantul atau di mana? Ada tsunami atau banjir apa gimana gitu. Terus di alarmnya bunyi. Ternyata ada kekeliruan kiriman data. Nah itu bahaya. Nah, terus kalian harus memahami apa istilah namanya latensi. Semakin kita sering ke cloud, latensinya tuh semakin tinggi. Jadi jarak antar datanya semakin tinggi. Makanya fog itu tuh menurunkan latensi, lebih private, tapi juga sistemnya harus ketergantungan ke mini PC-nya cukup. Jadi misalnya mini PC-nya rusak, udah nggak bisa. Wassalam. Gitu. Jadi kalau fog dia tuh sensor-sensor digabungkan jadi satu di mini PC baru dikirim ke cloud. Itu kita namanya fog computing. Apakah dia menggantikan cloud? Enggak. Kalau tetap dibutuhkan, tapi kita mengolahnya di mini PC aja. Oke, dari dua dulu, ada pertanyaan nggak? Cloud sama fog dulu. Cloud sama fog, ada pertanyaan? Oh ya. Nah, terus terakhir ada namanya edge. Nah ini lebih ekstrim lagi nih. Ini bagi kalian yang suka ngulik, ada yang suka rakit PC nggak? Ada yang suka rakit PC? Nah, beberapa teman-temanku yang suka mainan rakit PC, dia mainannya di Edge. Jadi Edge-nya ada mainannya. Secara awal kelihatan nggak bedanya? Apa bedanya, apa namanya? Edge. Secara awal kelihatan kan? Jadi edge itu istilahnya ada node. Di setiap sensor itu langsung diolah di edge-nya. Edge itu kan artinya tepi, pemrograman tepi. Edge computing itu pemrograman tepi. Jadi dia setiap kandang, dia udah diolah di kandangnya itu sendiri. Benefitnya apa? Dia datasetnya jelas aman. Karena dia nggak dikirim apapun, yang dikirim itu hanya result-nya doang. Nah, tapi minusnya apa? Contohnya adalah kayak gini. Ini kasusku kemarin yang benar-benar terjadi ketika aku mau build edge computing. Ada nggak sih Pak? Nah di edge, misalnya pakai edge-nya adalah pakai ini. Nah dia sensor to cloud langsung. Jadi di dalam box ini udah ada sensor dan udah ada Raspi-nya.
Dan katakanlah misalnya ini aku pasang di 10 titik, misalnya aku pasang di sini, terus habis itu aku pasang di depan situ satu, terus ada satu. Di setiap titik itu aku ada pasangan satu station. Nah, satu station itu ada satu raspi. Itu buat diolah di situ langsung. Terus hasilnya langsung dikirim ke cloud. Bedanya apa? Kalau fog tadi adalah banyak sensor baru dikirimkan 1 mini PC, tapi kalau sini adalah satu station plus 1 mini PC. Minusnya apa? Secara data dia aman, karena datanya bakal di sini terus, betul nggak? Datanya di sini terus. Tapi minusnya, kalau ini alatnya diambil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, udah wassalam. Jangan nyebut. Siapa nyebut gak enak nih. Orang Meksiko bilang. Orang Meksiko. Orang Meksiko. Saya mau nyebutkan gitu takutnya ada orang di sini. Nah, kasus-kasus yang ada di Bantul, terus di seberangnya Surabaya, terus dekatnya Palembang, nah itu kasus-kasusnya kayak gini. Kasus-kasusnya kayak gini, karena apa? Ya dia diambil, terus sensornya mati. Nah, pernah juga kemarin waktu S3 aku nanya sama Jakarta Smart City, Pak, kenapa sih Jakarta Smart City itu oke, tapi kenapa nggak bisa memprediksi banjir? Bisa mas, kendalanya adalah alat saya itu selalu hilang. Jadi dia, ya kan, mesin learning itu kan bahan bakarnya kan data. Nah, pengambil datanya itu udah diambil orang. Jadi udah kita bisa memprediksi itu hampir kan apa ya, maaf ya, jadi kan di Bantar Kali Ciliwung gitu kan, maaf ya, orang-orang yang kurang gitu. Nah itu alatnya tuh diambil. Itu diambil. Nah kalau diambil nggak bisa memprediksi. Kan kita nggak mungkin kan, namanya IoT itu kan kita bikin alat, nggak mungkin kan. Misalnya Gavin, sampingnya IoT di sini terus diem aja, nungguin ada satpam gitu, kita nggak mungkin kan, rusak dong alatnya, gitu. That's why kadang main IoT itu kerusak, halangannya itu nggak cuma by system, tapi by orang-orang sekitar, alatnya rusak, mati sendiri, kayak gitu juga. Nah menurut kalian kita brainstorming juga. Menurut kalian kalau alatnya mati bisa dinyalakan dari jarak jauh nggak? Tergantung. Kok bisa tergantung? Kalau misalnya mati gitu, udah. Iya, karena kalau ada yang bisa dinyalakan lagi gimana? Kan misalnya mati pak tuh bahasa Indonesia ya? Mati total, matap. Nggak ada listriknya kan? Berarti kan memang nggak bisa nah misalnya aku pasang IoT di tengah situ, pulau situ deh. Terus alatnya rusak gitu. Kan berarti kita harus mau nggak mau kesana kan? Yes, pakai solar atau misalnya nggak pakai solar, misalnya rusaknya tuh sensornya kebakar. Ya itu kendalanya kita gitu. That's why kalian sebagai komputer scientist, kalian tuh harus paham kapan kita pakai cloud, kapan kita pakai fog, kapan kita pakai edge. Kalian harus bisa mendefine ini. Terus kalian bisa mendefine pakai MQTT atau pakai REST API. Terus sekarang aku tanya kalian juga. Misalnya kita membuat IoT untuk daerah rawan bencana. Nah, daerah rawan bencana nggak ada sinyal, bos. Gimana kalian bikin IoT? Alhasil makanya kita harus pakai local server. Makanya main IoT itu banyak, ladangnya untuk diteliti itu banyak. Cuman kalian fokusnya mau di mana? Kalian nggak harus suhu dari semuanya. Mungkin kalian di SMK diajarkan buat kalian membuat prototipe sederhana. Cuman di penerapan realnya itu banyak titik-titik yang kalian lemah. Misalnya, kalian kalau cek, ini rahasia umum ya, kalian kalau cek data BMKG itu banyak yang rusak. Datanya kosong, gaji buta, kecoki, ya kan, datanya kosong. Dan ketika aku nanya, Pak, datanya nggak ada. Iya mas, adanya kayak gitu, kemarin alatnya rusak. Nah, makanya kemarin di paperku yang paper berapa ya, aku lupa. Nah, itu aku membangun IoT tapi untuk handling big dataset. Handling big dataset fungsinya buat apa? Kalau kalian ada dataset yang rusak, kalian harus pakai sintesa data. Kayak yang kemarin aku ajarin di machine learning, harus pakai sintesa data. Nah, isu-isu kayak gini perlu kalian pikirkan. Betul.
Nah, aku lagi bikin project goreng. Aku pengen bikin pet feeder. Aku pengen kucingku tak kasih makan pakai aplikasi. Ada yang mau join? Pet feeder. Jadi kucingku kalau lapar, aku tinggal stick. Nah, IoT itu sebenarnya mainannya lebih ke ini, mainan ada hardware, ada software. Kalau tipe IoT biasanya yang hardware itu dia benar-benar bisa printing produk. Jadi emang dia mainannya elektro kan, ngecetak alat ini dan. Nah, kita sebagai computer scientist itu biasanya mainnya di sini. Nah, dari sini dulu. Cloud, fog, dan edge, apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjutkan? Kayak lumayan padat. Ada pertanyaan? Cloud, fog, sama edge? Cloud, fog, sama edge, aku serahkan ke kalian ya. Dan scoringnya aku sama juga. Mau kalian pakai cloud, mau kalian pakai fog, mau pakai edge, itu bebas kalian. Nah itu fungsinya ketika kalian yang kemarin tugasnya dapat di seksi database. Yang kemarin dapat bagian di database, kalian harus bisa define apakah aku pakai cloud, apakah aku pakai fog, apakah aku pakai edge. Kalian harus bisa define. Apakah kalian mau pakai lokal, apakah kalian pakai Firebase, atau kalian bisa aja pakai Raspi-nya sendiri. Kalian harus bisa define sendiri. Contohnya adalah misalnya gini, Pak, saya mau pakai ini. Kalian ide keren misalnya. Pak, saya mau bikin smart home tapi pakai edge computing. Ngapain rumah kalian ada wifi kencang, nggak usah pakai edge. Jadi kalian harus benar-benar ya bisa kalian tanya bisa aja. Tapi secara fungsionalitas buat apa? Akan sebaliknya juga, Pak, saya menggunakan cloud computing itu daerah rawan bencana. Sinyalnya kalian aja gini kok. Buat download file 1 KB aja lemot banget. Jadi kalian harus apa sih kaitannya cloud fog sama edge dan HTTP MQTT tadi? Karena tergantung ke produk kalian. Kalau aku sebenarnya kan biasanya aku IoT tadi kan aku selalu pakai cloud. Dan aku nyari yang kebutuhannya adalah dia benar-benar dipakai buat yang ada sinyal. Jadi misalnya, oh sinyalnya aman, aku pakai cloud aja, jelas aman. Sinyalnya oke dan lain aku sudah pakai cloud. Terus misalnya kalian mau fog itu misalnya kalian juragan ayam tadi, kalian bisa pakai fog juga. Ini yang aku basic knowledge yang aku bakal tanyakan di ujian dan presentasi besok. Jadi bukan hafalan, tapi benar-benar study case yang kalian bisa brainstorming. Kecuali aku bilang, silakan matiin laptop, silakan matiin HP buat fokus di sini, biar kalian bisa tahu apa sih bedanya cloud, fog, dan edge itu tadi. Kapan pakai MQTT, pakai API. Nah, di sini ada yang main ini juga nggak? Ada yang anak backend engineer juga nggak sih? Yang backend? Nah itu kalau kalian main backend, mainan kayak gini tuh sangat-sangat gampang. Satu hari bisa loh. Nah, contohnya, teman-teman boleh lihat di sini. Nah, ini lebih aku visualisasikan di sini. Oke, silakan dilihat, disimak dulu. Ini contoh sederhana kalau buat IoT. IoT itu gampang. Sekali lagi aku bilang IoT itu gampang bagi kalian yang sudah bisa programming. Karena yang susahnya itu adalah nyambungin antar part ke part. Itu yang paling susah. Kalau dari dulu paling susah itu nyambungin part ke part. Entah sinyalnya hilang, entah kita salah setup library, entah kalian itu yang paling susah itu di situ. Nah contohnya adalah ketika kalian kemarin sudah menggunakan breadboard IoT, kalian itu lagi di fase sini. Fasenya masih panjang tadi sini. Oke, kalian yang kalian utak-atik menggunakan Tinkercad kemarin adalah levelnya di sini. Nah habis ini aku ngajarin kalian buat nyampe ke sini. Oke, nah that's why aku selalu bilang kalau di kelasku aku nggak usah khawatir kalian nggak bisa, aku bakal ngajarin kalian dari zero. Tapi aku juga minta tolong kerja sama kalian buat belajar exploring. Karena di kuliah tuh nggak kayak SMA yang harus belajar materi per materi, tapi kalian bisa explore. Kalau kalian bisa bikin ini, pasti kalian bisa bikin ini, itu dan lain-lain. Apakah harus pakai Firebase ya? Enggak, pakai Supabase aja bisa. Apakah harus pakai service kayak itu? Enggak, bikin API sendiri pun juga bisa. Jadi selama bisa connect internet, kalian tuh bisa bikin apapun yang kalian ingin. Nah, kemarin kita levelnya di sini. Habis itu kita bakal mainan ke sini. Nah, terus
Pak, kalau sudah nyambung ke hosting gimana? Kita main ke database. Kita harus database. Makanya tadi aku bilang, kalau kemarin di sini tugasnya hardware, di sini nanti bakal fokusnya di database. Kalian harus bisa nyiapin buat tim hardware kalian environment yang oke tadi. Makanya tugasnya itu estafet. Gitu. Kalau nanti temannya kalian ada yang salah satu gendong, nanti aku bakal kasih tulis di skor 360 kalian. 360 tulis, jadi kalian bisa mengevaluasi teman-teman kalian. Jadi di sini. Nah, terus kalau udah ada database, tim yang software kemarin kan tinggal ngambil data, bener nggak? Bener kan? Kalian kalau tahun ini ada software engineer nggak? Bener. Nah, kalian bisa kombinasikan di sini kalian software engineer. Ya kan? Nah, Pak, lah kalau saya bikin software engineer tapi belum ada datasetnya dari sensor gimana? Gampang, cari aja pakai API yang buat streaming data. Kalau enggak, kalau tahun kemarin itu AOL-nya aku spill ya, AOL-nya belum keluar kan kalian SE-nya. SE belum keluar. Tahun kemarin AOL-nya SE itu suruh bikin PKM. Tapi tahun ini kalian suruh wajib validasi SE kalian di suatu competition. Jadi bebas, nggak harus PKM, tapi bisa ke competition. Nah, makanya aku bilang, ini bisa kombinasi dari banyak part. Kalau kalian bisa SE, ya kan? Di sini kalian bisa machine learning-nya, di sini kalian bisa mobile embedded, dan aku udah konfirmasi boleh diklaim satu antar project. Kalau kalian masih dalam satu kelompok ya. Tapi kalau beda kelompok pun kalian tergantung bergame-nya dengan teman satu kelompok dan lain. Nah, kalian kira-kira memahami arsitektur ini bingung apa? Ada yang masih bingung? Silakan anak-anak. Karena ini benar-benar basic dari IoT yang kalian harus pahami. Ini dasar banget. Ada yang masih bingung istilahnya apa? Mungkin, Pak, saya nggak paham istilah ini gitu. Aku nggak paham jelasin. Ini menurutku adalah IoT itu adalah campuran antara database, hardware, dan juga software. Makanya aku ditaruh di sini buat finishing kalian buat jadi satu kesatuan. Hal yang simpel aja nggak apa-apa. Lebih baik project kecil tapi selesai daripada project gede tapi cuma akan-akan. Jadi lebih kecil-kecil tapi bermanfaat. Oke, ada pertanyaan? Ini aman ya? Terus aku lanjutkan nanti sebelum kita break. Nah, ini basa-basi lah, ini gampang. Tahun ini khususnya di computer science kita bakal banyak menggenjot dan banyak project yang masuk di kita, entah industri. Makanya kalian yang tidak mobility pun bakal kecipratan dapat enaknya juga, karena beberapa industri akan masuk, beberapa kerjasama dosen akan masuk. Karena kita bakal banyak kolaborasi dengan kalian yang benar-benar udah siap buat industrial. Kemarin yang belum lulus udah dapat pekerjaan banyak karena pekerjaannya emang bagus, apapun yang bagus. Tapi bagi teman-teman yang dia sudah bingung dengan basic computer science sendiri, itu benar-benar tertatih-tatih banget, benar-benar kayak perih banget. Tapi kalau kalian sudah enjoy the game, suka dengan itu dan kalian bisa merasakan itu enak banget. Bahkan kadang tuh aku iri sama orang-orang bilus yang baru enlistment itu udah ada offering letter. Kamu besok kalau lulus sudah dapat kerja di sini ya, udah dapat. Kalian nggak usah ngapa-ngapain, ini udah kerja. Tuh. Bayangkan riset dapat duit, magang dapat duit, project dapat duit. Kalian lulus jadi sultan coy. Bahkan gaji dosen kalah kalian. Ya serius ada. Jadi dia riset dapat duit kan. Jadi kan kadang tuh makanya aku bilang sama kalian, silakan kalian bergabung di community yang CS yang bakal ada. Nanti bakal kolaborasi antara prodi, komunitas dan himdi juga. Itu buat apa? Buat kalian itu buat ready. Jadi kayak kalian riset aja oke, terus riset dapat insentif, magang dapat insentif, apalagi kalian tambah kasrat, tambah duit lagi berarti. Nah, makanya kan kalian bisa banyak hal yang bisa kalian kolaborasikan di semester 3 ke atas. Jadi aku harap kalian benar-benar aktif buat semester 3 itu. Kalau kalian merasa kalian masih kurang di fundamental, mumpung kalian masih kelas 3, semester 3 ke atas, kalian masih bisa punya waktu bertahun-tahun. Di zaman sekarang, HR itu
tidak mau membeli kucing dalam karung. Jadi mereka nggak bakal percaya dengan kalian ahli interview tapi basic kalian tuh nggak bakal bisa. Kayak kemarin di beberapa, kalian ada yang main NAN ada yang main automation NAN. Nah kemarin ada di, bahkan di big company itu kalau nggak salah tuh kemarin siapa sih di kawan lama grup apa ya? Apa orang tua, kawan lama ya orang tua. Dia udah pakai NAN. Jadi harus spesialis. Oh dia pakai NAN. Ada juga yang namanya UiPath. Aku juga baru tahu. Oh ada UiPath. Ada juga startup yang sudah pakai anti gravity. Jadi dia nggak coding, tapi kita mainnya berbasis kita kayak kayak kursor dan lain-lain kayak Copilot gitu. Jadi kita harus menguasai. Nah, menguasai mereka itu nggak segampang menguasai kalian tinggal prompting gitu. Enggak. Kalian harus tahu basic-basic. Oh, aku tuh harus install ini, harus install itu, harus ini, harus itu. Kalian harus tahu. Udah nggak bisa kayak kalian prompting satu terus langsung jadi. Kemarin ada yang minta aku, Pak, saya mau besok sama Pak Prabowo buat skripsi. Mau bikin apa? WordPress. Aduh, udah gak zaman WordPress. Gak sekalian bikin blogspot sekalian. Makanya kan kalian benar-benar kayak di era kalian sekarang tuh udah enak, IT-nya tuh udah automation-nya udah mulai banyak banget, terus tulusnya udah banyak banget, dan bahkan aku yang berapa pegang buat riset apa sih yang tech ilmu yang baru yang enak tuh apa gitu. Kalian masih ada ini nggak sih Power BI gitu? Udah pernah dengerin Power BI? Power BI itu buat jadi business intelligence, jadi dia buat analisis gitu. Sekarang udah nggak ada Power BI, padahal dulu lagi tren. Sekarang udah ada mainan di data engineering, data science. Belum lagi data science, udah ada ini lagi. Pas kemarin lagi ada juga muncul di PHP, apa ya, Reactive PHP atau apa itu juga muncul. Jadi emang bener-bener kayak di era kalian tuh lari-larian dengan tech-tech. Kalau kalian belum menguasai ya malah ketinggalan jauh. At least kalian menguasai satu lah. Satu atau dua atau tiga ilmu, kalian bisa. Bahasa pemrograman sekarang nggak apa-apa. Gitu. Nah sekarang aku balik lagi topik sini. Di IoT di pabrik, kalian kira-kira IoT di pabrik itu apa kebayang nggak buat apa kira-kira? IoT di pabrik? Ini buat contoh ide juga. Ini sistem deteksi filter kualitas buah. Itu bagus. Filter kualitas buah. Jadi buahnya lewat dingin. Oh ini bagus. Kalau nggak kayak gitu, udah selesai. Samplingnya pakai data satu buah itu udah cukup. Terus yang kedua, IoT untuk kita, consumer IoT. Di sini kan kemarin aku udah pernah nanya kan, namanya Bandi. Ya kan Bandi. Terus kalau kalian pakai aplikasi itu juga bisa. Nah, ini pengalaman juga nih penerapan IoT yang salah. Kalian kalau ke toilet lampunya nyala mati kan? Nah, masalahnya di kampus saya dulu lampu nyalanya itu di atas tiap WC-nya, jadi bukan ruangannya. Jadi kalau ada gerakan lampunya nyala. Nah, masalahnya orang-orang pada boker kan pada diem ya, lampunya mati dong. Karena kita harus goyang-goyangin dulu kan buat nyala. Nah ini benar, ini penerapan yang benar tuh di sini di virus. Lampunya ditaruh di sentral. Oke benar. Masalahnya dulu di kampus saya di Jogja saya, dia masangnya lampunya tuh di atas toilet. Nah dia kalau gerak nyala, kalau dia, lah kan kalau kita boker kan dia mati deh gitu. Terus habis itu kita harus goyang-goyangin dulu. Terus habis itu baru nyala. Nah itu salah tuh, penerapan IoT yang salah. Ya, konsepnya benar, tapi penerapannya salah, gitu loh. Ya itu bener, secara logika orang awam bener gitu. Tapi masa kita harus gitu terus baru gitu. Itu bener. Kadang kan kita kalau di kan juga gitu, penerapan yang salah. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah IoT di supermarket. Itu juga bisa buat mendeteksi belanjaan. Rumah sakit. Nah ini rumah sakit ada yang mau ini nggak? Ada yang mau topiknya tentang wearable device? Kalau ada, aku bakal bikin satu wearable device. Jadi sistemnya gini. Ini aku terinspirasi di konferensi yang terakhir kemarin. Dia untuk monitoring pasien. Jadi dia datanya di jam. Nah di jam itu udah dikirim langsung ke IoT kalian. Kalau misalnya jam ini dikoding langsung ke Rasmi kalian atau ke server. Jadi kalian nggak pakai Arduino, kalian pakainya wearable device. Apa? Ya udah nggak apa-apa, kalau jadi loh ya.
Nah, kalau kalian masalahnya wearable device tuh ada yang dia security-nya bisa dioprek, ada enggak? Kalau nggak salah tuh kemarin Oppo bisa, Samsung bisa, Xiaomi enggak? Di beberapa device kayaknya nggak bisa. Nah, kalian harus itu. Jadi kalian memonitor pasien-pasien kalian tuh tinggal pakai jam. Nah, itu kalau bisa itu komersialisasi buat kalian semua. Kalian pulang-pulang tuh jadi CEO kayak Brajin tuh loh. Nah, serius itu kalian bisa menjual produk tersebut ke depan. Besok manajer kalian tinggal entry aja. Saya udah diajarin Pak Prabowo buat jadi entry di Mesnya. Itu kalau kalian bisa bikin kayak gitu, itu udah bagus loh. Bayangkan satu pasien harganya 1 juta, pada beli jamnya 500.000, kalikan berapa? Itu udah cuan buat kalian. Serius, sekarang tuh memang bisnis di bidang digital, kalau kalian bisa tuh cuan banget. Jadi kalau itu kalian mau main wearable device, ayo kita, jadi jamnya itu dioprek, dia ngirim data ke aplikasi kita, nah udah selesai, itu udah jadi IoT. Bisa di, kalian bener-bener berimpact banget. Nah, masalahnya adalah kalian harus tahu wearable device-nya apa dan bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu benar-benar dipakai. Gitu. Beberapa dari kalian kan udah pakai smartwatch juga kan. Coba kalian cek apakah dia bisa dioprek atau enggak. Kalau punya aku ini kan nggak bisa dioprek. Nggak bisa dioprek. Di beberapa device doang yang bisa dioprek. Terus IoT transportasi dan logistik. Nah, ini juga menarik. Ini project mainstream anak senior skala anak senior high school tuh misalnya ini Pak ada mobil kalau dekat ya itu mah udah di mobil yang sekarang ada kayak gitu semua gitu. Tapi kan sekarang harus lebih oke gitu. Nah contohnya adalah kemarin tuh di riset S3 itu ada yang menarik, akhirnya nggak selesai karena susah, datasetnya cukup kompleks. Itu adalah namanya vehicle to vehicle. Jadi mau autonomous car. Jadi kita harus mendeteksi vehicle to vehicle. Jadi kalau ada dekat, dia bakal menggunakan kecepatan, terus misalnya dia jauh bisa kecepatan lagi. Masalahnya mobil sekarang kan tipenya banyak. Belum kalau ada rambu-rambu, belum ada ini, itu susah. Jadi kayak kalian kalau bikin project itu yang realistis dulu aja. Project kecil-kecil dulu tapi bermanfaat. Nah terus ini IoT ini juga. Ini IoT sawah nih. Ada kemarin di TikTokku ada yang lucu itu adalah bikin orang-orangan sawah tuh. Jadi kalau ada burung di depannya kan tinggal pakai sensor motion kan, pakai sensor motion. Kalau ada burung di depannya teriakin, woi, woi. Jadi dia munculin suara doang. Jadi if ada motion, dan keluarin suara. Udah, selesai. Nah nanti waktu ada alarm suara itu, kalian ada alarm di HP kalian. Selesai. Proyek-proyeknya tuh sungguh-sungguh menarik, bikin fun aja, bikin dunia senang, tapi kalian bisa selesai. Terus next. Nah, udah habis. Ini di sesi 1 sama 2. Nah, tugas kalian nanti di BSLC depan kalian sudah harus bisa merumuskan apa proyek kalian. Pak, apakah bisa diganti? Bisa. Tapi at least kalian harus mengupayakan itu sampai selesai. Jangan sampai baru di tengah itu kalian ganti judul. Sayang waktu kalian. Jadi kalau bisa pakai tips-tipsku tadi, silahkan kalian analisis kira-kira bikinnya apa, budgetnya berapa, bisa apa enggak, mudah apa enggak, realistis apa enggak, gitu. Jadi kalian benar-benar bisa. Nah, terus nanti di sesi 2 kita bakal kalian yang bawa boxnya silahkan dibawa. Terus aku bakal lengkapi box kalian yang masih belum lengkap. Kayak misalnya karena ada kabelnya kan colokannya salah. Itu juga. Terus nanti kita juga mainan pakai Walkway, we walk the talk. Walkway. Nah, pakai Walkway itu nanti kita bisa coba buat ngirim data ke server. Nanti kalian bisa nyalain lampu di sini via jauh-jauh. Kemarin lampu masih ada. Oh nanti deh. Oh nggak bawa laptop nih. Nanti aku ambil laptop juga. Paling itu untuk sesi 1. Nanti sesi 2 kita full praktikum. Nanti silakan tempat duduknya bergeser ke sesuai kelompok. Terus di sini ada yang kemarin nggak masuk terus nggak dapat kelompok. Nah, kemarin ada request, jadi kelompok yang masih belum dapat, ada yang mau request dari nama-nama berikut nggak? Kalau ada yang request, aku masukin, kalau nggak ada, aku bakal random masukin ke kelompoknya. Nah, yang pertama kurang. Aku memberikan prioritas bagi kelompok kalian yang masih belum dapat kelompok. Ada yang mau request tambah orang juga boleh, ini masih banyak kan?
Kelompoknya siapa yang masih 3 ini? Iya, Oke. tiga. Apa request sama nih? Siapa tahu ada yang udah kenal. Silakan. Kasih. Siapa? Siapa? Kalau nggak salah Mbak Elizabeth ini dia lagi apa namanya? Magang. Nah, tapi kayaknya oke. Aku nggak tahu sih. Anaknya Pak Jo, Pak Yohanes. CB. Ada yang mau request? Ada yang mau request? Siapa? Kelompokmu. Ada yang mau yang kelompok 3 dulu, yang masih 3. Yang masih 3. 3 itu kelompoknya Lau.